Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Rahma Karisma Sari dari Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan ilmu tauhid pada remaja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia dan bahagia, insya Allah. Teman-teman tahu gak sih, rendah hati itu disebut juga dengan apa? Ya, tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih baik dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya, orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan, insya Allah. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Pernahkah kamu melihat orang yang berjalan dengan penuh kesombongan dan besar kepala? Bukan besar kepala, tapi penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Sungguh, orang yang semacam itu tidak sedap dipandang mata. Kenapa? Jika kita melakukan semacam itu, orang lain juga tidak senang dengan penampilan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang manusia berjalan dengan kesombongan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Isra 17 ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tamsi fil ardi maraha. Artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Quran surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja melarang kelas manusia memiliki sifat sombong. Semua makhluk termasuk manusia termasuk tidak boleh sombong atau angkuh. Tahukah kalian bahwa Allah murka kepada setan karena keangkuhannya? Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan setan untuk menghormati dan menghargai Adam alaihissalam. Namun mereka dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka lebih baik dan lebih mulia derajatnya dibanding Nabi Adam alaihissalam. Setan merasa bahwa dirinya yang diciptakan dari api itu jauh lebih mulia. Sedangkan Adam alaihissalam hanya diciptakan dari tanah. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu atau rendah hati dan menjauhkan dari sifat sombong. Amin Allahumma amin. Oke, Karisma akan menceritakan lagi tentang kisah putri Rasulullah SAW yang sederhana. Namanya adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri keempat dari Rasulullah SAW. Fatimah merupakan buah pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid. Fatimah dilahirkan pada saat Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Dengan demikian, Fatimah berusia sekitar 15 tahun ketika terjadi peristiwa hijrah ke Madinah. Maksud saya, Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang sangat sederhana. Pernikahannya juga dilakukan dengan penuh kesederhanaan. Meskipun Fatimah mengetahui bahwa ayahandanya adalah seorang yang sangat terpandang dan pemimpin kaum muslimin, dia ikhlas dinikahkan dengan acara prosesi pernikahan yang teramat sederhana. Setelah menikah, kehidupannya pun berjalan dalam suasana yang sangat amat sederhana. Pernah suatu hari Rasulullah SAW datang berkunjung ke rumahnya. Fatimah tampak letih mengurus keperluan rumah tangga. Ia lalu menceritakan keadaan kehidupannya kepada Rasulullah SAW. Betapa dirinya sangat letih bekerja, mengangkat air, memasak, serta merawat anak-anak.
Dia berharap agar Rasulullah SAW dapat menyampaikan kepada suaminya, Sayyidina Ali. Fatimah meminta kalau mungkin boleh disediakan untuknya seorang pembantu rumah tangga. Rasulullah SAW merasa terharu terhadap permintaan anaknya itu. Namun, Rasulullah SAW memberi nasihat agar Fatimah ikhlas menjalin kehidupannya seperti ini. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Fatimah Az-Zahra sangat rajin bersedekah. Tidak sanggup hatinya untuk kenyang sendiri apabila ada orang lain kelaparan. Bahkan, dia tidak rela hidup senang dikala orang lain menderita. Bahkan, dia tidak pernah membiarkan pengemis melangkah dari pintu rumahnya tanpa memberikan sesuatu meskipun dirinya sendiri sering kelaparan. Sungguh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dikaruniai istri yang sangat solihah. Jiwa Fatimah sangat sesuai dengan kepribadian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sang suami juga seorang pemurah hatinya dan sederhana hidupnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merupakan orang kepercayaan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sangat sering ditugasi oleh Rasulullah SAW pergi jauh untuk kepentingan dakwah Islam. Dengan demikian, Fatimah sering ditinggal oleh suaminya yang pergi berbulan-bulan lamanya. Namun, dia tetap ikhlas dengan keberadaan suaminya tersebut. Mengapa? Karena Siti Fatimah mempunyai prinsip bahwa pada saat berjauhan dengan suami adalah satu kesempatan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah dan mendoakan suami yang ia sayanginya. Subhanallah. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang tawadu, tidak merasa hebat, sombong, apalagi takabur. Mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti bernafas, anggota tubuh yang lengkap, makanan, dan hal lainnya. Yakin bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi karena Allah. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Insya Allah. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Nauzubillahi min dzalik. Oke, cukup sekian sharing-sharing antara aku dan kamu, podcast-podcast kecil-kecilan antara aku dan kamu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan, dan semoga Allah senantiasa selalu melindungi teman-teman berada. Saya Nur Rahmah Karismasari memohon segala maaf atas segala kesalahan apa yang telah saya ucapkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.